Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari untuk pertemuan mikrobiologi dasar ini terkait apakah lingkungan, baik nanti abiotik dan non-abiotik, itu dapat berpengaruh terhadap mikrobiologi ataupun pertumbuhannya. Pada prinsipnya perkuliahan ini sebenarnya agak mirip dengan bagaimana cara kita mengkontrol pertumbuhan dari mikroorganisme, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari terkait bagaimana bakteri itu dapat dihambat dengan pendekatan-pendekatan fisika, kimia, maupun pendekatan biologi. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana lingkungan ini memberikan satu limitation atau satu pembatas untuk pertumbuhan mikroorganisme. Yang paling kita bicarakan di sini mungkin nanti adalah temperatur, kemudian pressure, ada beberapa juga konsentrasi dari garam, pH, dan juga oksigen, serta bagaimana mikroorganisme ini nanti merespon proses dari starvation atau kekurangan nutrisi selama dia tumbuh. Yang paling Anda harus pahami pada prinsipnya adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme atau untuk mematikan mikroorganisme, maka kita harus memahami keterkaitan antara lingkungan dengan pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Di mana pada prinsipnya mikroorganisme itu pertumbuhannya sangat cepat secara umum ya, dengan misalnya dia membelah setiap 10 menit sekali. Dan ini rata-rata ya, tidak semua mikroorganisme seperti itu. Namun dengan kita mengetahui apakah bakteri ini ingin kita tambah atau ingin kita kurangi. Contoh misalnya, kalau kita ingin mempelajari terkait patogenesis atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, maka tentu saja kita fungsinya adalah mengetahui fungsi lingkungan untuk menginhibit atau menghambat pertumbuhan. Namun kalau misalnya bakteri itu atau mikroorganisme itu digunakan untuk bioremediasi, maka kita harus memperbanyak pertumbuhan atau untuk meningkatkan biomasa yang ada. Di mana tentu saja hal ini tinggal tujuannya mau ditambah atau dikurangi, mau ditingkatkan pertumbuhannya atau diturunkan pertumbuhan. Secara umum, kalau kemarin kita sudah pelajari, pada prinsipnya bakteri bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah sikrofil, kemudian mesofil, dan ada termofil. Di mana kalau dia sikrofil itu suhu rendah, mesofil sekitar misalnya 25 sampai 37, kemudian termofil berarti dia bisa hidup pada suhu di atas 60, dan juga ada yang ekstremofil. Nah, secara umum mikroorganisme kebanyakan itu tumbuh pada kondisi yang meso, ya. Contoh misalnya tumbuh pada suhu sekitar 35 atau 37 derajat Celcius atau 30 itu adalah suhu yang umum. Sehingga nanti ke depan kalau Anda mau penelitian mikroorganisme, menumbuhkan mikroorganisme itu seringkali menggunakan suhu 30, 35 atau 37 ya. Di luar dari itu lebih tinggi atau lebih rendah biasanya sangat jarang, kecuali dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian pada kondisi ini juga dia biasanya membutuhkan salt dengan konsentrasi 0,9. Jadi ada yang 0,8, ada beberapa yang 1%. Pada prinsipnya adalah kita membutuhkan salt atau mikroorganisme itu membutuhkan untuk proses metabolismenya. Dan tentu saja adalah nutrisi-nutrisi sebagai sumber karbon dan sumber nitrogen. Bagi yang ingin menurunkan pertumbuhan misalnya, maka tinggal kita batasi saja akses dia terhadap sumber karbon atau akses dia terhadap sumber nitrogen, maka pada prinsipnya kita sudah akan bisa menginhibit atau mengurangi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah,
Selain itu, kita juga mengenal pH, ada juga mengenal beberapa environmental. Kadang kita membutuhkan yang namanya shaker, ya, shaking. Shaking itu adalah proses pengadukan nutrisi, di mana nanti kalau Anda menumbuhkan bakteri itu ada dua, ya, bisa di media padat, bisa di media cair. Kalau di media cair ini kita membutuhkan satu teknik untuk mengaduk nutrisi. Ya, proses pengadukan nutrisi ini biasanya kita menggunakan shake atau shaker, ya. Shaker itu digunakan untuk dengan kita menggerakkan, ada dua itu, ada yang seperti ini, ada yang memutar seperti ini, ya. Nah, ini fungsinya adalah supaya nutrisi yang ada di bawah itu naik dan akhirnya bisa terjangkau oleh mikroorganismenya. Kemudian ada beberapa cara, ini kita lewati saja untuk memeriksa proses pertumbuhan. Ini Anda bisa melihat pada prinsipnya mikroorganisme itu hidup dengan baik atau hidup secara maksimal itu pada yang meso, ya. Meso itu tengah-tengah. Makanya kalau Anda lihat di sini pada proses dengan menggunakan deteksi microarray, Anda bisa melihat di sini pH yang paling banyak tumbuh di sini adalah yang separuh seperti ini. Jadi dia banyak yang pH-nya itu tidak alkalin dan juga tidak asid, berarti pH-nya sekitar 7,8, ya. Itu banyak sekali yang tumbuh di sini. Kemudian molecular weight-nya juga nanti bisa dideteksi pada prinsipnya itu banyak protein-protein juga dia aktif atau pada meso, ya, atau tengah-tengah. Kemudian kalau kita berbicara temperatur, ini sudah kita bicarakan tadi, ya. Mikroorganisme pada prinsipnya bisa dibagi menjadi sikro, meso, termo, dan juga ekstremo atau hiper, ya. Hyper ini ada juga yang menyebutkan termo. Ini apa ini? Batasan atau ini bisa bergeser, ya. Sikro itu ada yang bilang 0 sampai 15, ada yang bilang 0 sampai 20. Pada prinsipnya asalkan dia suhunya itu rendah, maka namanya sikrofilik. Fil itu sikro itu suhu dingin, ya, rendah. Kemudian fili atau filo ini adalah suka. Jadi suka suhu-suhu yang rendah. Meso itu menengah, kemudian feel itu suka, maka dia menyukai atau hidup optimum pada suhu yang relatif sedang, ya, sekitar 30, 35 itu sudah termasuk yang meso. Sedangkan kalau dia termofil itu dia suhunya nanti 40 sampai 80. Ini bisa kalau dia ada bilang 50 sampai 70, ada yang 5, intinya dia lebih tinggi dari mesofil. Tetapi umumnya tidak sampai 100. Kalau 100 itu pasti termasuk dalam ekstremofil. Jadi jika nanti Anda mempunyai bakteri dan nanti dituliskan di sana bakteri itu ada pada suhu 100 derajat Celcius kita panaskan, maka tentu saja secara umum dia akan banyak yang mengalami proses kematian karena lingkungannya tidak mendukung untuk kehidupan. Apalagi bakteri yang sikrofil maka pasti akan mati kalau dia terkena suhu panas. Namun ingat, nanti pada terakhir perkuliahan ini, pada prinsipnya mikroorganisme juga mampu merespon untuk dia bisa bertahan hidup. Caranya bermacam-macam. Ada yang dengan menggunakan mekanisme internal defense, misalnya dengan minggu kemarin sudah kita bahas terkait bagaimana mikroorganisme mampu membuat inner spora. Jadi inti selnya ada semacam sporanya. Ada yang kemudian membuat dia punya spora semacam bacillus dan yang lain. Ada juga yang dia membentuk biofilm, jadi lapisan mengeluarkan EPS atau eksopolisakarida yang fungsinya adalah untuk dia bertahan hidup. Ya, ada banyak mekanisme, namun untuk kali ini kita tidak membahas secara detail. Hanya saja Anda sudah tahu bahwa secara umum bakteri akan mampu dibatasi dengan suhu atau temperatur.
Secara umum ini bisa Anda lihat bagaimana proses dari suhu. Dari suhu ini juga kalau kita berbicara terkait pertumbuhannya dan juga terkait temperaturnya, generasinya bagaimana, ini adalah menjelaskan sikro, meso, termo, dan ekstremofil. Ya. Jadi ekstremofil itu nanti kalau Anda ada di sini maka masih termasuk mesofil dan yang lain tinggal dilihat dari gambar tabel ini. Nah ini juga sama nanti beberapa kalau kita menumbuhkan mikroorganisme pada suhu tertentu dan bagaimana dia pertumbuhannya. Pada prinsipnya dia semakin kita contohnya ini adalah untuk bakteri yang sifatnya mesofil ya. Yang ini contoh ini. Mesofil ini kalau dia nanti suhunya terlalu tinggi meskipun dia bisa tumbuh sampai 48 derajat Celcius ya kalau di sini. Tapi dia growth rate-nya atau pertumbuhannya, percepatan pertumbuhannya itu tetap rendah. Dan dia tetap optimum kebanyakan itu pada suhu 37, 35 sampai 30. Ini yang paling tinggi nanti. Sehingga di sini kalau kita bisa melihat ini di sini growth rate-nya pada mesofil itu sekitar 39, 37 ini adalah yang paling tinggi. Ini sama seperti yang di sini. Jangan kalau termofil ini tentu saja nanti paling tinggi ada pada sekitar yang ada suhu di sini, yang suhunya suhu sangat tinggi ya. Selanjutnya, pertumbuhan mikroorganisme biasanya tergantung dari dia hidup ada di mana. Contoh, mikroorganisme yang ada di daerah kutub seringkali dia adalah tergolong dari mikroorganisme yang tahan dingin karena di sana sangat dingin. Sehingga kalau kita mengisolasi bakteri-bakteri yang ada di kutub selatan maupun kutub utara, maka kita 99% akan mendapatkan mikroorganisme yang tentu saja jenis sikrofilik. Sedangkan jika kita mengisolasi bakteri pada daerah yang suhunya tinggi, contoh misalnya di anak Gunung Krakatau misalnya, atau di beberapa daerah pemandian air panas dan yang lain, maka kita tentu saja akan menghasilkan isolat-isolat yang dari golongan bakteri termofilik, yaitu tentu saja seperti itu. Sehingga kita ingin mendapatkan bakteri yang jenis apa, biasanya kita akan menuju daerah yang juga mempunyai kondisi yang mirip, ya. Kemudian ada beberapa yang bagaimana jika ada pertanyaan ini, apakah pada suhu yang rendah kemudian dinaikkan atau naik kemudian diturunkan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan? Iya. Jadi ada yang namanya satu protein namanya heat shock protein, di mana ini hasil dari satu mekanisme pertahanan yang dinamakan heat shock respon, di mana protein ini dia spesifik digunakan untuk merespon shock atau kejutan panas. Entah kejutan ini heat gitu ya, panas. Anda misalnya kalau tahu-tahu ditaruh pada suhu yang tinggi, padahal dia dari misalnya kutub utara, maka dia akan merespon dengan mengeluarkan heat shock protein. Nah, heat shock protein ini mempunyai banyak kegunaan, yang salah satunya ini bisa kita gunakan beberapa untuk kebutuhan deteksi dan yang lain. Ini banyak sekali kebutuhannya. Kalau berdasarkan pressure, jadi tekanan ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Di mana kalau nanti pertumbuhan mikroorganisme ini ada yang barofil, itu tekanannya tinggi, sekitar 101 MPa, kemudian ada yang sampai beberapa tekanannya ini sangat rendah dan sangat kecil, ini nanti bisa kita hitung. Kalau dia baru toleran atau tekanan yang dia gunakan ini biasanya sekitar 1 sampai 50 MPa. Sedangkan kalau yang baru itu pressure ya, untuk menjelaskan pressure feel suka.
maka dia suka yang tekanannya tinggi. Dan ini kalau ingin mencari bakteri yang jenis ini, maka carilah di kedalaman laut. Karena apa? Setiap kedalaman laut 5 meter, maka ada penurunan sekitar 1 atm. Sehingga penurunan sekitar 1 atm ini nanti jadi kalau ada 10.000 dalamnya laut, maka tentu saja kita akan mendapatkan tekanan sebanyak 1.000 atm atau atmosfer. Di mana pada konteks ini ternyata masih ada mikroorganisme yang mampu tumbuh pada tekanan yang 1.000 atm. Sehingga mikroorganisme yang ingin kita cari saja di daerah yang ingin Anda cari itu. Contoh, kalau ingin mencari tekanan tinggi, maka cari daerah yang tekanannya memang sudah tinggi dari awal, ya di dalam laut itu contoh. Ya, ini ada beberapa contoh dari kedalaman dan juga yang lain. Pada prinsipnya ini menggambarkan kalau di daerah yang ada di Indonesia itu biasanya dia average height-nya itu 870 meter. Namun kalau kita ada Mount Everest itu sangat tinggi sekali, itu 8.800. Sedangkan kalau kita ingin mencari kebanyakan untuk laut itu sekitar 3.000-an meter ya, 3.700-an meter. Namun ada Palung Mariana atau Mariana Trench ini dia sampai 11.000 meter. Di mana dalam 11.000 meter ini tentu saja tekanannya akan menjadi sekitar 11.000-an ini ya. Dan 11.000 atm ternyata masih kita bisa mengidentifikasi beberapa mikroorganisme yang mampu tumbuh ya. Selain itu ada juga aktivitas air di mana ini ketersediaan air dalam satu bahan itu. Osmolaritas, osmo atau banyaknya elektrolit dan juga banyak molekul yang ada dalam suatu media atau lingkungan itu juga akan berpengaruh terhadap proses apakah dia bisa tumbuh atau tidak. Kemudian kalau kita bicara halofil, halo itu adalah untuk yang biasanya berhubungan dengan NaCl, maka kita ada halofil. Halofil ini tumbuh pada NaCl yang sangat tinggi, di mana kadar garam mencapai 10-20%. Atau kalau dalam molar itu kita setarakan dengan 2-4 molar. 2-4 molar ini tentu saja jauh di atas rata-rata seawater, di mana kalau air laut kebanyakan hanya mengandung 3,5% NaCl, sedangkan untuk yang ini dia mengandung sampai 10-20% NaCl, sehingga halofil mikroorganisme ini ternyata juga ada yang bisa tumbuh pada kondisi yang ini. Ya. Kalau pH ini juga kita bisa lihat bahwa pada prinsipnya pH yang paling banyak itu adalah di 7 gitu ya. Sedangkan kalau dia pH-nya sangat asam atau pH basah, maka sebenarnya pH basah ini dan asam ini juga ada keunggulannya. Contoh misalnya kalau kita pH-nya pH rendah, maka kita biasanya menginginkan untuk mengisolasi mikroorganisme yang golongan probiotik. Karena golongan probiotik ini, probiotik berarti karena dia nanti diminum dan akan melewati saluran pencernaan, yang kalau di sini kita lihat gastrik acid atau asam lambung itu sekitar pH-nya 2. Maka kita harus bisa memastikan bahwa pH 2 ini nanti tidak membunuh mikroorganisme tersebut. Sehingga untuk probiotik bakteria, maka kita isolasi dari daerah yang pH-nya rendah atau daerah yang memang dia mampu tahan sampai pada pH 2. Ya, ini sangat penting untuk nanti jika Anda ada yang tertarik untuk penelitian terkait terkait probiotik ya. Ini beberapa contohnya, ada neutralofil, asidofil, alkalifil. Ini hanya untuk ininya saja. Jadi Anda ingin menjelaskan bagaimana environmental itu berpengaruh terhadap
mikroorganisme, itu pH juga digolongkan seperti ini, dan secara umum neutrofil ini yang paling banyak. Intinya pokoknya meso, di tengah-tengah itu paling banyak. Tidak asido, tidak alkali, tidak baru, tidak juga dia misalnya sikrofik ataupun dia membutuhkan suhu yang tinggi. Ekstremofil juga tidak. Jadi menengah. pH juga 7, suhu juga 35 sampai 37, barofil maksimal juga 0,8 sampai 1%, NaCl itu yang perlu Anda ingat ya. Kemudian di beberapa juga ada beberapa membutuhkan kondisi-kondisi yang ekstrim, itu bukannya tidak perlu, tapi dia ternyata memang nanti sangat dibutuhkan jika kita ingin mengisolasi mikroorganisme yang dimungkinkan menghasilkan bahan-bahan tertentu. Nah, biasanya dengan menggunakan itu. Ini contoh, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Pada prinsipnya untuk merespon itu ada beberapa hal, misalnya mikroorganisme menghasilkan oksigen atau tidak dan yang lain. Ini juga sangat penting karena probiotik itu menginginkan dalam proses pemurnian atau menumbuhkannya, maka oksigen tidak boleh ada. Karena apa? Probiotik itu dia hidupnya ada di dalam usus. Sedangkan kalau di dalam usus tentu saja dia tidak akan berinteraksi dengan oksigen secara bebas, ya. Sehingga saat kita ingin mencari kandidat mikroorganisme untuk keperluan probiotik, maka harus kita pastikan bahwa dia mampu hidup pada non-oksigen. Malah nanti kalau Anda mencari mikroorganisme yang dia dapat oksigen bebas, maka tentu saja tidak akan bisa bekerja. Karena apa? Dalam pencernaan itu tidak akan ada oksigen bebas, begitu ya. Sehingga kebutuhan oksigen ini juga bisa kita bagi menjadi beberapa. Contoh misalnya aerofik, mikroaerofil, kemudian strict fakultatif dan yang lain. Fakultatif ini dia bisa hidup tanpa atau tidak. Jadi bakteri probiotik itu tidak harus strict anaerobik atau betul-betul tidak ada oksigen, tapi juga dia bisa fakultatif anaerob atau fakultatif aerob. Ini sama prosesnya adalah dia bisa hidup pada ada atau tidaknya oksigen. Ini contoh. Kita mengukur apakah dia oksigennya banyak itu tentu saja di atas ya. Kenapa atas? Karena dia akan terkena oksigen dari atas ini. Oksigennya naik di sini bersinggungan dengan udara, maka oksigen di sini pasti akan tinggi. Ya, golongan dari mikroorganisme yang bisa tumbuh nanti mengumpul di atas, ini berarti dinamakan bakteri-bakteri yang aerob atau dia mendapatkan oksigen bebas. Kemudian bakteri-bakteri yang nanti dia tumbuh di bawah berarti dia anaerob, yaitu dia tidak membutuhkan oksigen secara bebas. Sedangkan kalau yang mikroaerofil ini dia rata-rata di tengah. Dia mikroaerofil itu dinamakan toleran terhadap aerob, tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi ada ini ya di sana. Kalau fakultatif dia ternyata bisa hidup tanpa dan dengan oksigen bebas, sehingga fakultatif itu jumlahnya banyak. Ini bagaimana dia untuk mengenerating atau destructive ROS, reaktif oksigen oksidase. Reaktif oksigen spesies ini juga bisa digunakan untuk Anda memahami proses terjadinya oksidasi. Ya, jadi ini nanti ke depan bisa Anda gunakan untuk mempelajari dan memahami terkait oksidasi, di mana proses ini biasanya untuk netralisirnya menggunakan SOD atau superoxide dismutase enzim. Yang ini ya, yang fungsinya adalah dia merubah dari oksigen bebas untuk menjadi bentuk hidrogen peroksida. Ya. Ini beberapa yang tidak misalnya Anda ingin mencari mikroorganisme yang bisa digunakan untuk probiotik, maka biasanya kita menggunakan gaspak ini. Gaspak ini fungsinya ini adalah menutup saja, dan kemudian oksigen yang ada di sini, kalau Anda tutup kan oksigennya tetap ada yang di dalam ya, yang terjebak itu.
Nah, untuk itu dia akan dikonsumsi oksigennya dengan menggunakan gas pak, dan gas pak ini nanti akan mengabsorb atau menempelkan semua oksigen yang ada di dalam ini, sehingga nanti betul-betul di dalam ini tidak ada oksigennya. Ya, ini yang cara mudah seperti ini. Tapi kalau yang cara agak rumit, peralatannya agak rumit, itu prosesnya seperti ini. Untuk proses menumbuhkan mikroorganisme yang oksigennya tidak boleh ada. Ini contohnya. Kemudian ini terakhir, bahwa microbial respon terhadap starvation atau mikroorganisme itu dia mampu merespon terhadap lingkungan yang tidak sesuai. Bisa dengan cara heat shock protein, bisa dengan cara dia merubah perilakunya, dan juga bisa dia dengan cara menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi contoh misalnya dia mampu membentuk EPS tadi, eksopolisakarida, dengan cara berkomunikasi antar temannya dengan menggunakan forum sensing, dan dia mengeluarkan EPS. Ya. Ada yang membentuk apa ini heat shock protein, ada yang lain-lain. Nah, ada beberapa contoh yang ini terakhir adalah ini adalah bakteri yang sama, namun dengan kondisi menumbuhkan yang berbeda, ternyata dia mempunyai apa ini respon yang berbeda. Ini bakteri yang berbeda, yang sama ya, namun koloninya seperti berbeda. Ya, contoh di sini, ini sangat menarik sekali untuk rambut-rambut benar. Tapi ini pada prinsipnya bakterinya sama, namun kenampakannya berbeda. Dan ternyata media dalam suatu lingkungan ternyata mampu memicu mikroorganisme untuk merespon dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan cara merubah bentuk koloninya. Ya, demikian untuk yang pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan nanti sampaikan di kolom Google Class ya. Selanjutnya nanti saya informasikan ke depan perkuliahannya, kemungkinan ada kuis, sehingga mohon siap-siap di sana. Dari saya tutup sekian. Bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.